Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tablik Akbar yang mengambil tema bid'ah dan jenis-jenisnya. Kita sepakat sebagai umat Islam, sepakat bahwa agama ini telah disempurnakan. Agama ini telah sempurna. Masalah ketauhidan, kemudian rukun-rukun solat, puasa dan sejenisnya, atau hal-hal berkenaan dengan perintah-perintah wajib. Ada hal-hal yang bisa ditambahkan dan ada hal-hal yang tidak bisa ditambahkan. Salah satu yang muncul sekarang adalah fenomena tentang zakat profesi. Zakat padahal sudah ditentukan itu adalah fardu, kewajiban yang memang sudah tidak bisa ditambahkan. Tetapi untuk menyikapi perkembangan zaman muncullah profesi-profesi baru. Disinilah muncul terminologi zakat profesi. Nah, bagaimanakah Habib akan memandang masalah ini? Silakan Habib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang memuliakan, kita memahami atau barangkali belum paham, butuh paham, sering dengar ucapan zakat profesi, yaitu setiap bulan potong gaji kita atau penghasilan kita dikeluarkan untuk zakat. Itu kalau bahasa Arabnya awah tidituna, ya, nggak ada dari sananya, ya. Kenapa? Kok gitu, Bib? Nggak ada dari sananya. Zakat itu 7 tijarah, ya, zakat tijarah, zakat perdagangan, ya. Yang pertama zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat fitrah, zakat thimar, buah-buahan, zakat ma'din, dan zakat rikas, zakat tambang, ya, tambang, dan zakat pendaman, ya. Kalau harta itu harus mencapai nisab dan haul, ya, nisab dan haul. Itu kan harta kita itu, zakat. Itu bukan harus sebulan sekali, harus nunggu setahun. Nisab itu batasnya apa itu nisab? Nisab itu maksudnya zakat, zakat harus melewati nisab dan haul itu adalah kita harus tahu nisab dan haul. Syaratnya zakat itu 2, yaitu nisab dan haul. Nisab adalah batas yang kalau lebih dari batas nisab, nisab itu adalah batas, melebihi nisab kena zakat. Kalau kurang dari nisab nggak kena zakat. Kalau haul setahun, artinya haul itu setahun. Jadi kalau kita bilang ada haul Kiai Anu, haul Kiai Anu, apa itu maksudnya? Maksudnya setahun, ya. Jadi setahun kalau dalam bahasa Arab. Jadi harus mencapai setahun, nggak bisa setiap bulan. Nisab apa? Nisab itu adalah batasnya zakat. Batasnya zakat itu adalah 84 gram emas. Dan yang dijadikan zakat itu hanya 2, emas dan perak. Ulama sepakat masa kini menambahkan uang, ya. Karena saat itu dirham dan dinar itu adalah uang emas dan uang perak, alat tukar. Sekarang nggak ada alat tukar pakai dinar, pakai emas. Sekarang alat tukar uang, berarti uang yang jadi zakat. Rumah, mobil, berlian, nggak ada yang kena zakat. Nggak kena zakat harta. Kok gitu? Memang begitu hukumnya. Lah terus yang ini zakat bulanan maksudnya apa? Itu orang-orang mengambil kaul perbuatan daripada Muawiyah saat dia menjadi khalifah. Ia berbuat itu, dia melakukan mengeluarkan setiap bulan sedekah. Setiap bulan dia berbuat begitu. Dia tidak memerintahkan berbuat itu pada orang lain. Nah kalau seandainya ini hal itu adalah benar, dia akan perintahkan untuk orang lain. Hal ini hanya dia berbuat sendiri, tidak dia perintahkan untuk orang lain. Dan sebagian orang mengatakan
yang mengatakan zakat itu harus melewati haul dan nisab adalah hadisnya dhaif, karena ada salah satu rijalnya dhaif, yaitu Harith kalau tidak salah, atau ada dua rijal yang dua riwayat, keduanya dhaif. Tapi mereka lupa di dalam kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, rajanya lagi, bayangkan. Jadi empat imam mazhab itu semua guru-guru, sanadnya satu. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya Imam Hambali, punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik hidup sezaman dengan Imam Hanafi, semuanya satu guru. Ini Imam Malik mendengar dari Nafi', mendengar dari Ibn Umar, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad ini dikatakan oleh Imam Bukhari, ini sanad dhahabiyah. Sanad hadis yang paling kuat adalah dari Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar. Ini sanad yang terkuat. Itu sanadnya yang mengatakan tidak ada zakat harta kecuali harus melewati haul, yaitu seharga 84 gram emas. Harga emas kan naik turun, saya nggak tahu berapa, anggaplah 1 juta emas 1 gram, anggaplah 1 juta, kita nggak tahu, jadi 84 juta. Kalau lebih dari situ sampai setahun, nggak kurang-kurang, kena harta zakat sesudah 1 tahun. Kalau kurang dari setahun, nggak kena zakat. Punya 1 miliar, besok keluar lagi duitnya, besoknya masuk lagi 10 miliar, keluar lagi, nggak kena zakat itu. Kecuali kalau ia pendam, disimpan hartanya terus, nggak bergerak di rumahnya atau di mana, di bank atau di mana hartanya taruh, nggak bergerak tuh melebihi nisab di atas harga 84 gram emas, ya, sampai setahun nggak berkurang dari harga 84 gram emas, maka kena dari 100% dikeluarkan 2,5%. 2,5% dikeluarkan. Nah, zakat profesi boleh saja, tapi lebih tepat disebut sedekah profesi. Nah, kalau sedekah boleh, mau tiap bulan, mau tiap minggu, mau tiap hari, silahkan aja. Sedekah profesi atau zakat profesi secara istilah saja. Kalau istilah boleh saja, tapi kalau syar'i maka hal itu batil, itu bidah dhalalah. Kenapa? Karena zakat cuma ada 7, jangan tambah-tambahin. Seperti sholat 5 waktu. Oh, zaman sekarang kan banyak orang yang banyak berbuat dosa, sholat tambahin jadi 6 waktu. Nah ini, hati-hati nih yang begini. Jadi nanti yang memuliakan Allah nggak bisa. Jadi hati-hati antara mana bidah dhalalah, mana bidah hasanah, mana bidah yang baik, mana bidah yang buruk. Kita harus bisa memilah-milahnya. Ustaz Agung, silakan. Terima kasih Habib, itulah tadi salah satu contoh yang sering kita hadapi, bahwa di setiap bulan kita mengeluarkan sodakoh yang sebenarnya itu maknanya sodakoh kita anggap sebagai zakat profesi. Dan memang Islam memberikan ruang gerak untuk melakukan ijtihad. Tetapi yang jelas dalam proses ijtihad itu kita juga harus bersandar pada apa yang telah para ahli lakukan. Nah, disinilah Islam menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah bangunan yang telah sempurna. Pada segmen-segmen selanjutnya nanti kita akan bahas bentuk-bentuk bid'ah yang barangkali kita tidak menyadari bahwa sesuatu yang kita anggap seakan-akan kita dekat dengan Allah dengan amalan yang kita tambahi itu, tetapi justru itu akan semakin menjauhkan kita dari Allah. Tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar. Wa 'alaikallahu wa shalla rabbi
Dengan Clearman baru, aku memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah kulit